Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Opini Ahmad Yani. Kali ini kita akan berbicara terkait dengan kontestasi pemilu presiden 2024. Seiring dengan semakin dekatnya pemilu presiden 2024, sejumlah lembaga survei telah merilis hasil surveinya, termasuk yang dirilis oleh lembaga survei Interfor Indonesia Report and Datasec Indonesia. Dalam surveinya mereka mencoba melakukan simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam surveinya ada 3 pasangan calon yang coba disimulasikan untuk disurvei. Yang pertama adalah duet Anies Baswedan dan Hovifah Indar Parawansa dengan tingkat elektabilitas dari hasil survei tersebut adalah 34,90%. Nah, di posisi kedua ada duet Prabowo Puan Maharani yang disimulasikan menempati peringkat kedua dengan elektabilitas 30,40%. Dan di peringkat ketiga simulasi yang mereka lakukan adalah yaitu duet Airlangga Hartarto dan AHY dengan tingkat elektabilitas 9,90%. Artinya memang dari survei simulasi berpasangan yang dilakukan oleh lembaga tersebut memang mengunggulkan pasangan Anies Baswedan dan Hovifah Indar Parawansa. Tetapi itu tidak kita akan bahas. Nah, yang akan menjadi titik tekan saya adalah terkait seberapa laku nantinya pasangan Prabowo Puan ini di NTB jika memang pasangan ini berpasangan di Pilpres 2024. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini memang wacana Prabowo Puan ini memang makin menguat. Makin menguat di antara dua partai ini, yaitu Gerindra yang sudah pasti akan mengusung ketua umumnya Prabowo Subianto, dan PDIP yang memang meski saat ini PDIP belum menentukan sikap siapa kadernya yang akan diusung, tetapi memang sinyal kuatnya begitu mengarah kepada ketua DPR RI yang juga putri ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, yaitu Puan Maharani. Dan kita lihat juga memang belakangan terakhir ini kemesraan di antara dua partai ini, PDIP dan Gerindra, ini memang cukup nampak begitu, baik di tingkat pusat maupun di daerah di NTB begitu. Dan yang menjadi pertanyaan kita kemudian adalah jika Prabowo Puan ini berpasangan di Pilpres 2024, apakah NTB ini masih akan tetap menjadi lumbung suara bagi Prabowo? Karena ketika kita berkaca kepada Pilpres 2019 lalu, NTB termasuk menjadi lumbung suara yang cukup besar bagi pasangan Prabowo Sandi, karena pasangan tersebut berhasil meraih hampir 70% suara pemilih di NTB, sedangkan rivalnya pasangan Jokowi Kiai Ma'ruf hanya memperoleh 25%. Nah, apakah kemudian kesuksesan yang diraih oleh Prabowo Sandi di Pilpres 2019 ini akan bisa terulang lagi di Pilpres 2004 jika Prabowo berpasangan dengan Puan Maharani? Kalau dari analisa saya, pendapat politik saya, jika Prabowo berpasangan dengan Puan Maharani, saya tidak terlalu meyakini bahwa kesuksesan Prabowo Sandi itu akan bisa diulang oleh Prabowo Puan di Pilpres 2024 di NTB. Karena ada beberapa catatan saya memang ketika kita melihat
apa namanya, melihat dinamika politik yang ada pasca Pilpres 2019, memang ada perubahan sedikit persepsi, ada perubahan yang cukup signifikan kalau saya lihat di tingkat persepsi publik di NTB terkait dengan keputusan dari Prabowo Subianto untuk bersedia masuk di kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf pasca Pilpres 2019 dengan menjadi Menteri Pertahanan. Dengan kondisi itu memang cukup signifikan berdampak terhadap adanya perubahan persepsi publik di NTB terhadap Prabowo Subianto. Prabowo dianggap tidak lagi menjadi sosok sentral oposisi di luar pemerintahan gitu. Tetapi Prabowo diasumsikan sebagai sosok yang pragmatis dan tidak konsisten. Nah, sehingga memang keputusan Prabowo untuk masuk ke pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf ini memang sangat berdampak terhadap persepsi publik di NTB dengan banyaknya muncul kekecewaan para pemilih Prabowo di NTB, sehingga ini tentunya akan cukup berdampak kemudian terhadap tingkat elektoral Prabowo jika kembali bertarung di Pilpres 2024 di NTB. Nah, yang kedua, saya melihat juga jika Prabowo menggandeng Puan Maharani sebagai calon wakil presiden, ini tentu juga akan menjadi catatan tersendiri begitu. Karena kalau kita melihat bahwa elektabilitas Prabowo ini tidak seperti elektabilitas Sandiaga Uno ketika mendampingi Prabowo. Kita lihat memang dalam beberapa hasil survei cenderung elektabilitas dari ketua MPR ini cukup rendah gitu, sehingga memang berbagai upaya dan kerja keras, langkah dan strategi dilakukan oleh PDI Perjuangan sebagai partinya Ibu Puan untuk bagaimana bisa menggenjot elektoral dari Ibu Puan, diantaranya seperti kita ketahui pemasangan baliho yang cukup masif di hampir semua wilayah di NTB. Terus yang kedua, baru-baru ini kita lihat memang pembagian beras dengan logo Puan Maharani. Ini tentu adalah upaya-upaya dan strategi-strategi cukup keras yang dilakukan oleh PDIP begitu untuk bagaimana mendorong dan meningkatkan elektoral dari Ibu Puan. Tetapi memang ketika kita berkaca pada pemasangan baliho yang cukup masif begitu, ternyata memang hampir tidak memberikan dampak elektoral yang cukup besar terhadap Ibu Puan begitu. Dari hasil beberapa survei memang cenderung elektabilitasnya Ibu Puan stagnan di bawah kisaran 5%. Nah, dan kita juga belum tahu juga seperti apa nanti pasca pembagian beras secara simultan, secara masif yang dilakukan oleh PDIP dengan logo Ibu Puan ini. Apakah nanti pembagian beras dengan logo Puan ini akan memberikan dampak elektoral, ataukah memang elektabilitasnya Ibu Puan masih akan stagnan. Ya, selain itu memang jika kita melihat memang sejauh ini persepsi publik yang muncul memang cenderung tidak terlalu ada prestasi yang cukup membanggakan lah dari baik Prabowo maupun Puan dengan jabatan-jabatan yang mereka sandang saat ini, dengan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI gitu. Sehingga memang cenderung saya melihat bahwa dengan kondisi ini juga tentu akan sangat berpengaruh terhadap persepsi publik kita di NTB terhadap keterpilihan atau elektabilitas mereka pada Pilpres 2024. Nah, selain itu keterpilihan pasangan Prabowo Puan ini di NTB juga sangat ditentukan juga dengan siapa rival mereka nanti di Pilpres. Nah, jika rivalnya adalah Anies Baswedan yang berpasangan dengan misalnya Opipah atau berpasangan dengan Ganjar, tentu ini akan menjadi catatan tersendiri begitu. Karena saya melihat memang
masyarakat kita di NTB sepertinya memunculkan idola baru di Pilpres 2024 ini dengan munculnya nama Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo gitu. Nah, jika ini yang menjadi rival Prabowo Puan, tentu ini akan sedikit tidak menyulitkan pasangan Prabowo Puan ini untuk bisa mengulang sukses Prabowo Sandi di Pilpres 2019 lalu dengan meraih tingkat raihan dukungan hampir 70%. Ya. Namun tentunya itu semua juga akan sangat tergantung daripada bagaimana strategi dan langkah yang akan diterapkan oleh partai pengusung Prabowo Puan. Jika partai pengusung Prabowo Puan ini Gerindra dan PDIP mampu menerapkan strategi yang jitu untuk melakukan pendekatan komunikasi kepada masyarakat untuk meyakinkan bahwa Prabowo Puan ini sebagai pasangan yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan, tidak menutup kemungkinan Prabowo Puan ini akan memperoleh dukungan yang cukup signifikan di NTB. Tetapi jika memang partai koalisi ini gagal atau tidak mampu membaca strategi yang tepat, seperti apa keinginan publik terhadap kandidat capres atau cawapres di Pilpres 2024 di NTB, saya tidak yakin bahwa pasangan ini akan memperoleh suara yang cukup signifikan di Pilpres 2024 ya. Dan sampai di sini sekian opini politik saya. Sampai jumpa di opini politik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.